pola pikirnya bareng-bareng kita baru belajar sistem gimana caranya cari uang. Ini nggak ada di kampus, walaupun profesor doktor nggak punya ilmu ini, yang punya cuma mitra-mitra DSN. Ini di Google juga nggak ada. 20 tahun, 30 tahun ini adalah usia kita. Ini usia yang sudah pernah kita lewati dan akan kita lewati. Bagi yang muda akan melewati jalur ini. Yang sudah tua sudah melewati jalur ini. Nah, W itu terbagi pada 3 lubang huruf W itu. Lubang yang pertama itu lubang yang ini. Ini lubang saya anggap saya tulis sebagai contoh tenaga. Lubang yang kedua ini paling besar, ini saya tulis kebutuhan. Lubang yang ketiga di sini keseimbangan penghasilan kita semuanya. Tolong dicermati, Bapak Ibu, dimanapun orang itu hidup di saat masih usianya 20 tahun, tenaganya pasti masih kenceng dan kuat. Betul apa enggak? Kenapa? Dia kebutuhannya masih sedikit. Punya penghasilan, tidak punya penghasilan, dia tidak penting. Keseimbangan penghasilan tidak dibutuhkan. Kenapa? Dia hidupnya masih sendiri. Tidak punya rokok, tinggal telepon, halo bro, ayo kau buka, kita ada kopi, ada rokok. Betul apa enggak? Masih sangat mudah dilakukan. Artinya di saat kita umur 20 tahun, kehidupan kita adalah bebas. Ini bebas. Tapi mohon maaf, seiring dengan waktu naik masuk ke umur 30 tahun, mohon maaf, anggap aja di sini namanya Ali. Di saat Ali umur 20 tahun bebas, di saat umur 30 tahun Ali bisa bebas apa enggak? Ya. Kenapa? Di sini Ali sudah menikah. Betul apa enggak? Tidak tertutup kemungkinan punya anak. Bahkan punya anak sebelum menikah. Oh iya kan, ini kan biar gak ngantuk belum. Sehingga yang terjadi kebutuhannya pasti membengkak. Lubangnya ini sampai lihat, daripada ini sama ini besar mana? Besar yang ini. Nah, kalau keseimbangan penghasilannya sampai lihat kan besar yang atas daripada yang bawah, pasti sisa uangnya semakin mengecil. Kenapa? Kerja 1 orang dimakan 3 orang. Belum lagi kalau dititipi mertua. Wes galing-galing kepala pokoknya lembut. Seiring dengan waktu naik lagi ke usia 40. Mohon maaf Bapak Ibu, yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak, punya cucu, di saat 40 tahun, ini mayoritas orang Indonesia itu belajar hutang. Coba yang umur 40 tahun, yang ditanya hutangnya berapa? Jangan tanya punya hutang apa enggak. Hutangnya berapa? Kenapa? Di sini anaknya 1 sudah kuliah, yang 1 masih SMA. Betul apa enggak? Jadi artinya sepeda motor waktu umur 30 tahun cukup 1 sepeda motor, bisa untuk ngawis, bisa untuk kau bangkit, bisa untuk kau pasar. Setelah umur 40 tahun sepeda motornya. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Saja harus 2. 1 dipakai anaknya kuliah, 1 dipakai kerja orang tua. Bensinnya yang semula cukup 10.000 sudah menjadi 20.000. Betul apa enggak? Ini baru dari sisi sepeda motor saja. Belum makan, belum tidurnya katanya. Artinya kita semakin tua, ternyata kebutuhan kita semakin besar. Ini kolom kebutuhan ini. Sementara tenaganya semakin mengecil. Tenaganya sudah semakin lemah, kebutuhannya semakin besar, sisa uangnya juga semakin kecil. Kira-kira belajar hutang apa tidak? Belajar hutang. Kalau tidak hutang nggak nyukupi biaya kuliahnya anak ini. Nah, mau naik lagi ke usia 50 tahun, ceriet. Yang 1 cucunya sudah kemeriek, ya kan? Anak yang 1 wisuda, yang 1 minta buat rumah karena cucunya sudah kemeriek. Tenaganya sudah semakin mengecil, kebutuhannya semakin lebar. Mana biaya wisuda, mana biaya nyarikan pekerjaan, mana lagi buatkan rumah. Sementara tenaga dan keseimbangan keuangannya semakin kecil. Bisa tidak nyicil hutang? Bayangkan umur 50 malah disuruh nambah
Yang paling parah Pak, masuk umur 60. Makanya kalau doa jangan banter-banter kalau minta panjang umur. Resikonya kalau nggak dibangi pekerjaan Pak, nelongso. Nelongso itu apa? Ngenes. Kenapa? Di saat umur 60 tenaga kita ini sudah habis. Ke kamar mandi terkadang minta dituntun. Ya kan? Anak-anak sudah menjauh dari kita. Kenapa? Anak-anak tahu penghasilan kita, uang kita, kalaupun pensiun itu tinggal sedikit. Kalaupun petani, sawahnya tinggal 1/4 hektar. Kebutuhannya sangat luar biasa. Terkadang umur 60 ini juga sudah kencingnya di tempat tidur, belum beli pampers lagi. Ngenes apa enggak Pak? Ngenes. Loh, di saat usia 60 itu sampai masih punya kewajiban nyicil hutang. Kira-kira yang terjadi nyicil apa nambah? Nambah Pak. Nah, pola pikir yang semacam ini kalau sampai teruskan, kasihan generasi yang akan kita wariskan. Nah, hari ini ada kaitannya dengan ini. Mau enggak sampai saya kirim ke menjadi BO ini? Risikonya menjadi BO itu 1 bulan dihina orang, dicaci orang. Kenapa? Sampean belum punya ilmunya. Kalau sampean sudah punya ilmunya, bukan lagi dijadikan cacian, tapi dijadikan ujian. Makanya yang sudah gabung jangan dilewatkan tanggal 8 Oktober. Kita ada training yang luar biasa di Mataram. Ilmu Pak, tanpa ilmu tidak bisa. Percaya apa enggak? Orang yang ahli koruptor sholat itu siapa? Tuan guru Pak. Tuan guru ini ahli korupsi sholat Pak. Dibandingkan dengan kita ini lebih taat pada syariatnya daripada tuan gurunya. Ini dalam istilah dasar. Kenapa? Kalau tuan guru berpergian jauh, itu sholat yang 4 rakaat disingkat menjadi 2 rakaat. Betul apa enggak? Dijamak, dikasar. Kenapa? Dia punya ilmu. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, waduh sudah lubang ini. Betul apa enggak? Tuan guru mengkorupsi rakaat sholat, tapi betul. Kita yang tidak sholat, tidak korupsi rakaat yang salah. Makanya ilmu itu sholat itu tidak ada ceritanya. Di sholat itu lihat sholat asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat kan gitu kan. Tapi tuan guru itu kan kalau secara murni, saya kan perjalanan, bisa tak rangkapnya 8 rakaat jadi 4 rakaat bisa. Betul apa enggak? Apa yang menyebabkan dia bisa sampean, mohon maaf, ini pengajian ini Bu. Kalau mau ngaji itu yang serius. Karena sekarang babakannya ini sistem. Mau nggak serius 10 menit baru makan? Kalau nggak mau terlalu tak kirimkan nasi dulu. Yang nggak mau angkat tangan, kita kirim nasi duluan. Mau nggak 10 menit serius? Mau nggak Pak? Digosok dulu Pak. Ini mumpung mau Pak. Ini repot ngajak orang mau ini sulit. Jadi kesimpulannya semacam ini. Yang terakhir saya membuka pola pikir, nggak usah tak tulis. Alfamart dan Indomaret Bapak Ibu itu kategori tadi yang menjadi ganjalan kita di sales employee. Hari ini Alfamart dan Indomaret itu sudah 43.000 lebih jumlahnya, outletnya, coba buka di Google. Itu milik saham terbesarnya cuma 1 orang, namanya Heritanu Sudibyo. Bayangkan Heritanu Sudibyo, kalau 1 Alfamart Alfamart dan Indomaret itu kalau 1 hari cuma untung 1 juta, kalikan 43.000, maka keuntungan Heritanu 1 hari 43 miliar. Sampai hitung, jangan Alfamart dan Indomaret, ya kan? Alfamart dan Indomaret. Nanti buka di Google-nya sambil makan. Hari ini itu sudah 43.300 outlet. Toko yang menjadi korban pertama Alfamart Indomaret adalah orang yang bekerja sama, yang punya tanah, yang dikontrak. Heritanu di dalam mendirikan Alfamart modalnya tidak lebih dari 50 juta cuma Pak. 1 Alfamart itu cukup 50 juta. Kenapa? Dia membangun sistem kerjasama dengan orang yang punya tanah. Betul apa enggak? Betul.
Orang yang punya tanah cuma dijebak setelah 10 tahun bangunan ini milik Anda. Padahal setelah 10 tahun bangunan itu ambruk karena itu dari bata ringan Bapak Ibu. Sampai bodol aja cukup. Itu yang Anda banggakan. Padahal dari Tanung, kalau satu hari ngambil untung 1 juta, ini tidak usah orang beli rokok. Orang yang bayar PLN, orang yang bayar leasing, orang yang bayar BPJS, pembayaran yang lewat Alfamart Indomaret, sekali transaksi 2.500 Bapak Ibu. Karyawan cuma 4. Ya kan? Bayangkan 1 juta kalikan 43.000, bangun tidur dari Tanung sudah 43 miliar. Ini sistem. Kebetulan dari Tanung hari ini adalah ketua partai politik. Tokoh mana yang tidak bisa dirangkul dari Tanung? Penghasilan 1 hari aja bisa menghanguskan tokoh. Tidak usah sebut namanya. Yang jelas tokoh se-Indonesia sudah banyak yang diborong. Kenapa? Tidak ada jaminan ekonomi selain di partainya Hari Tanung. Itu yang paling hebat. Apakah itu kita benci? Tidak. Kita harus tiru merubah dengan konsep syariat. Karena itu kalau itu kita benci, maka kita tidak akan bertemu dan tidak akan memiliki persaingan. Ingat, hidup adalah persaingan. Kita punya istri cantik, saingan dengan tetangganya yang lebih cantik. Akhirnya terjadi pertarungan yang dramatis. Oke, ini baru Hari Tanung. Kemudian yang kedua, Bang Nadiem Makarim. Berikut dari ini, beliau adalah pencetus aplikasi Gojek tahun 2017. 2017 Bang Nadiem waktu meluncing aplikasi Gojek, semua orang mentertawakan. Masa zaman sudah berkembang, zaman sudah modern, malah akan dibina sebagai pengguna ojek. Betul apa enggak? Hari ini orang yang tidak mau naik ojek di kota-kota besar Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bali, yakin banyak yang dipecat karena lambat masuk kantor. Karena saking macetnya, Pak. Betul apa enggak? Hari ini yang menggunakan aplikasi Gojek lebih dari 2 juta. Bang Nadiem bangun tidur sudah 20 miliar, Pak. Modal waktu membuat aplikasi ini cuma 2.700.000, Pak. Kalau tidak percaya yang ahli TikTok itu kan buka aplikasi ini gampang sekali sekarang kan. Makanya sekarang banyak orang hanya mengambil uang recehan, buka dadanya, buka pantatnya, di TikTok itu bebas. Jual aplikasi. Nah, ini salah satu. DSN itu penunggu modalnya cukup kambing 1. Cukup kambing 1. Atau BPKB 1. Tidak sampai ke sertifikat. Atau surat gadai mas. Ini modalnya DSN. Sampai mikir kalau bisa sukses hanya dengan modal kambing, modal gadai BPKB, tidak jual ini, tidak jual motor loh ya. Gadai BPKB, surat gadai juga ini masnya yang digadai, tidak sampai kejual. Anda akan bisa mengikuti jejaknya pelan-pelan, yaitu seperti Hari Tanung ini. Kenapa Hari Tanung cepat? Karena Hari Tanung berani melipat gandakan 50 juta langsung kali 1.000, 50 juta langsung kali 2.000. Sementara kita menuntun mengekor dari pelan-pelan semampunya. Bapak Ibu, keuntungan terbesar sampai setelah masuk di SN, masalah modal belakang, keuntungannya dulu. 1, sampai ini sudah bisa langsung menjadi agen. Jadi suatu contoh, sampai masuk di SN Store, itu kalau tidak mau ngajak orang makan, cukup menjadi agen. Agen apa? Agen produknya. Kita punya produk tadi mungkin sudah disebutkan yang namanya produk pupuk Savior. Betul apa enggak? Sampai dengan pakai pupuk Savior ini aja, setelah masuk di SN, kalau serius dikerjakan, 1 hari cari uang 2 juta itu gampang, Pak. Saya berani taruhan, orang yang kerja serius adalah berangkat jam 7, pulang jam 4. PNS berangkat jam berapa? Jam 7, pulang jam 5. 1 bulan gajinya mentok itu 8 juta. Sampaian di DSN, kalau berani berangkat jam 7, pulang jam 5, ini minimal penghasilan Anda. Dan ini adijarah murni syariat Rasulullah.
harus menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan 2 juta ini. Karena tetangga Anda kiri kanan Anda adalah semua petani. Tahu nggak keuntungannya Belunggu setelah masuk DSN? Pupuk yang 1 kotak harga 275, harga jual minimal 400.000 Bapak Ibu. Minimal di bawah itu Anda kena sanksi dan Anda akan dikeluarkan menjadi agen. Bayangkan 1 kotak aja untung 125.000. 125.000. Satu kampung Anda itu berapa? Sekali Anda jual, bulan berikutnya Anda tidak perlu lagi menjual karena orang akan membeli kepada Anda. Bisa dipahami? Hanya jadi agen. Kalau sama jadi agennya semen, tanya kepada Pak Haji, siapa itu yang dibagi ponton Haji Umar itu, modalnya masih puluhan juta Bapak Ibu. Baru bisa dipercaya dikirim 1 engkel. Betul apa enggak? Nanti di sini lihatin modalnya cukup kambing pincang aja cukup. Yang kedua, setelah Anda masuk di DSN, nyawa Anda diselamatkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Artinya dibeli. Meninggal pagi, siang, malam, sore, nyawa Anda dibeli dengan nilai 42 juta plus 10 juta biaya pemakaman. Walaupun punya anak, kita tidak lingkungan. Karena ada langsung penanganan langsung sebagai pengganti. Kemudian kalau meninggal karena kecelakaan, langsung klik 172 juta plus 2 anak beasiswa sampai S1. Kalau tidak kecelakaan tapi mati biasa, setelah 3 tahun jadi anggota DSN, anaknya tetap juga dapat beasiswa 2 anak. Itu loh keuntungan Pak. Saya tidak mau bicara yang rugi dulu. Yang ketiga, Anda akan masih mendapatkan voucher umroh senilai 3 juta. Karena mitra DSN itu ada wajib khusus yang muslim, insya Allah tetap akan ikut umroh. Dan bulan 11 adalah pemberangkatan utama dari mitra-mitra DSN Lombok itu. Jadi ada beberapa daftar, kita setiap 2 bulan ada pemberangkatan umroh. Dan umroh kita adalah umroh plus dari Madinah, Mekah, dan Turki. Kita pakai pesawat Emirates, jadi tidak pakai pesawat lokal. Artinya di situ mesin turbo dan sangat nyaman sekali, walaupun kena awan-awan, terasanya seperti digoyang pacar sendiri saja. Ya, mantep kan? Yang keempat, cara kerja kita gotong royong. Ada yang bagian nyiapkan kopi, ada yang nyiapkan makan, ada yang nyiapkan undang, ada yang menjelaskan. Sama yang tidak kerja sendiri untuk sukses di sini. Loh, tadi kan sampai ada yang bagian undangan, ada yang bagian kopi, ada yang bagian makan, ada yang bagian docor seperti ini di depan. Jadi tidak kerja sendiri. Di mana letak susahnya dan di mana letak gagalnya pertanyaannya. Sampai nyari celahnya untuk gagal aja tidak ada. Kenapa? Anda tidak kerja sendiri, tapi Anda kerja gotong royong. Yang terakhir, Anda akan membelikan, di samping bisa jadi agen, Anda diberikan 1 hak usaha. Hak usaha ini kalau Anda pintar ngajak orang makan, maka penghasilan Anda 1 hari minimal 500, maksimal 2.500.000. Ngajak orang makan dibayar. Pengen tahu jelasnya? Gosok dulu sekali Mbak, mumpung semangat. Sulit ngajari anak kali bantah sajib gitu loh. Serius ya, itu kalau sampai tidak kuat itu gimana itu pengen anak terus itu sampai. Bu, siapa namanya Bu? Dari Mataram kan? Iya. Yang pernah kenal sama Pak dulu tuh. Iya. Kenapa tadi tidak menyapa? Ya. Oke. Ya, siapa namanya Bu? Siapa namanya? Bu Merna, ya. Oke. Bu Merna, Mataram ini. Hati-hati Bu, namanya ditulis di sini. Ini ada yang mengikat, namanya malaikat rahmat harus gabung. Saat ini Bapak Najaib. Begitu nama sekali ditulis itu langsung letaknya gabung. Makanya ini hati-hati. Bu Merna, untuk mendapatkan keuangan, ya kan, 1 hari 500.000 sampai 2.500.000 itu kerjanya bagaimana? Cukup mengundang makan. Tempatnya di mana disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nanti pas di Mataram belum sudah gabung, belum
Menunggu tiba-tiba kok yang diundang banyak 20, tidak usah dibawa ke sini. Saya yang datang ke sana menjelaskan ke sana dan siapkan warung di sana saya. Itu caranya. Kurangnya gimana? Sampai cukup menyiapkan warung. Jangan taruh di lapangan. Ya, jangan ditaruh di lapangan kalau undang orang. Taruh di warung atau di kafe supaya tempat makannya nyaman. Bu Mirna setelah memutuskan gabung, apa yang harus disiapkan? Pertama adalah KTP. Kalau KTP-nya tidak ada bisa SIM. Kalau SIM-nya tidak ada bisa paspor. Kalau tidak ada bisa KK. Yang penting ada nomor NIK atau surat keterangan nanti dari lurah. Ini satu. Yang kedua harus tahu nama ibu kandungnya. Harus tahu nama ibu kandungnya. Soalnya nama Mirnawati itu banyak sekali. Yang membedakan adalah nama ibunya. Ya. Yang ketiga, suaminya nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nama ahli waris ini bisa anak, bisa siapa-siapa ya. Ini cukup satu. Kemudian harus ada nomor rekening bank. Rekening bank itu yang ditunjuk oleh DSN hanya bank pemerintah, bisa Anda bisa. Jadi kita cukup BNI, BRI, BSI, Bank Syariah Indonesia, dan Mandiri. Yang belum punya bisa menyusul. Tidak bisa. Bank Nasional dan yang BUMN. Ya. Kemudian yang terakhir harus punya uang 3.400.000. Semua tadi itu sampai dapat termasuk produk, termasuk voucher umroh yang nilainya 3 juta. Satu kan? Nah, kapan voucher umrohnya bisa digunakan? Sampai tanya orang yang daftar mau umroh, langsung dipotong. Kita kebetulan umroh inilah yang akan menyelamatkan bisnis Anda. Hari ini dicaci orang, besok pagi dipuji orang. Dan jaringan Anda saya jamin tidak akan macet. Tapi kalau yang konvensional murni seperti kemarin, risiko macet tinggi. Suatu contoh, ini yang konvensional murni. Mbak Mandi ini gabung dengan Initek, betul apa enggak? Sudah dilengkapi. Tugasnya Mbak Mirna ini cukup mengajak orang makan. Bisa 2 orang, 4 orang, 6 orang, terserah. Anggap aja ngajak makan 2 orang. Tiba-tiba orang 2 orang ini sampai dudukan paling depan begini. Soalnya resikonya kalau duduk di depan itu cepat gabung. Kenapa? Otaknya fokus ke depan, matanya fokus ke depan. Lah, makanya kalau ada pertemuan apapun termasuk sholat, kalau bisa di depan, barisan paling depan, yakin lebih khusyuk daripada yang di belakang. Yang di belakang terkadang jauh-jauh dan gantung-gantung itu. Betul apa enggak? Oh iya, kalau di depan enggak ada yang digantung-gantung, enggak ada. Nah, Mbak Mirna setelah membawa 2 orang, ternyata yang merespon dan siap langsung punya uang cuma 1 orang. Namanya Budi. Ngajak orang makan 1 orang. Mbak Mirna ini sudah dapat uang berapa? Langsung namanya komisi sponsornya 450.000. Ngajak orang makan dibayar itu di sini, Pak. Dan Mbak Mirna masih menyisakan 1 penghasilan untuk bonus pasangannya nanti 250.000. Ini bisa diambil apabila di sebelahnya yang sebelah ini sudah ada isinya. Berarti untuk mengisi ini, minggu depannya Mbak Mirna ngajak orang makan lagi. Supaya apa? Ini segera terisi. Wah, kalau kemarin ngajak 2 orang masuk 1, sekarang saya harus ngajak 4 orang supaya tidak ada yang luput, minimal masuk 1, katakanlah Ali. Ya kan? Maka Mbak Mirna dapat lagi 450.000. Setiap ngajak orang yang gabung langsung dapat komisi sponsor. Kapan ngambilnya? Besok pagi. Tidak ada kesempatan kita untuk lari untuk menipu. Karena hari ini di online, nanti malam jam 00.00 sudah masuk di aplikasi Anda, tinggal dimutasi ke rekening. Ini juga menyisakan tabungan 250.000. Tapi setelah ada 1 kiri, di sebelah kiri ini sudah ada Budi, di sebelah kanan ada Ali, maka tabungan-tabungan ini bisa diambil. Artinya 500.000 bisa diambil. Bayangkan sampean, tidak usah cerita, ayo ikut bisnis, tidak usah. Ayo ikut makan aja, mengajak orang makan aja. Kalau gabung dibayar ngapain ngajak bisnis? Tambah rumput sampean. Banyak pertanyaan, macam-macam nanti pertanyaan. Awas loh, tadi loh, itu zaman sekarang zaman penipuan loh. Istrinya aja sekarang ditipu sama suaminya, kok apa lagi? Betul apa enggak? Hari ini jangankan kita melihat orang,
Kita ini aja biasa menipu istri juga ngibuli suami, nggak nipu. Kalau istri namanya ngibuli, nggak nipu. Yang nipu itu suami biasanya. Iya, kalau perempuan itu ngibuli. Betul apa enggak? Karena dunia tipu menipu itu sudah menjadi tradisinya orang Indonesia, sehingga di mana-mana terjadi adalah pengembangan sistem perselingkuhan, Bapak Ibu. Betul apa enggak? Apalagi zaman TikTok sekarang, Masya Allah, menarik sekali. Ngantuk loh, udah jadi ngantuk. Ya, makanya. Nah, oke, dilanjut. Setelah Mbak Mirna dapat 2 orang, apa yang harus dikerjakan berikutnya? Sementara dapat 2 orang aja sudah balik berapa uangnya? 1.400.000. 450 ditambah 450 ditambah 500 berapa? Sudah balik 1.400.000 loh. Di mana letak ketipunya? Produk masih ada, sampai jual pupuknya sampean. Kalau ngambil pupuk dapat 5, sudah 2 juta. Itu loh, ini kalau ditambah 2 juta sama awalnya pupuk, itu sudah balik modal. Masih untung tasbih, masih untung hak usaha untuk bisa jadi agen, masih untung punya voucher tidak ada sama sekali yang dirugikan. Kenapa? Di sini syariah murni. Nah, setelah dapat 2, Mbak Mirna berhenti ngajak orang makan. Gantian yang ngajak orang makan, yaitu Budi sama Mbak Mirna tugasnya cuma sebagai pembina. Bagaimana caranya setiap hari Rabu mengingatkan Budi dan mengingatkan Ali. Ingat loh, besok lusa sudah hari Jumat. Besok sempatkan cari undangan di bawah hari Jumat. Tugasnya cuma itu dok. Nggak jualan kan? Enggak, siapa yang nyuruh jualan? Itu nanti kalau jadi agen. Nah, setelah Budi membawa orang, tiba-tiba Budi ini juga dapat orang yang satu gabung, katakanlah di sini. Ali juga ada satu yang gabung di sini. Ali juga dapat 450 seperti ini tadi ya. Dapat 250 sama begitu. Mbak Mirna yang cuma mengondisikan, membina untuk mengingatkan aja, dapat satu kiri satu kanan juga dapat 500.000. Tetap penghasilannya tinggi Mbak Mirna walaupun tidak ngajak, tidak membawa undangan. Kenapa? Di sini masuk satu aja 450 tabungannya. Di sini masuk satu tabungannya. Begitu nanti B dapat 2, kemudian Ali juga lagi dapat gini pasangan-pasangan, Mbak Mirna juga dapat lagi 500.000. Ini loh cara kerja yang tersistem, yang enak, yang gampang. Nah, supaya setiap hari bisa 500.000, makanya berlomba-lomba jadi leader supaya setiap hari ada pertemuan. Mungkin hari ini di Lombok Timur, besok di Lombok Tengah, besok lusanya di Lombok Barat, besok lusanya di Lombok Utara. Rombongan yang Lombok Barat ke sini, yang sini ke Lombok Tengah. Harus sistem itu. Yang main itu loh berapa? Isinya 18 orang. Gabung 2 itu loh sudah mencrek itu untuk bayar. Betul apa enggak? Keberanian adalah mengakhiri dari kesuksesan. Dengan keberanian akan diakhiri dengan istilah sukses. Nah, kalau ada 2 kiri, 2 kanan, katakanlah Ali dapat 2, Budi dapat 2, Mbak Mirna dapat berapa? 1 juta. Kalau di bawahnya Budi ada 3, di bawahnya Ali ada yang gabung 3, dapat 1.500.000. Kalau di bawahnya Budi, di bawahnya Ali sama-sama ada 4 sudah 2 juta. Kalau ada 5 berarti 2,5 juta. Kalau 6, 7 dan seterusnya tetap 2.500.000. Itu maksimal threshold. Kalau nggak dibatasi perusahaannya nyungsep alias bangkrut. Jadi perusahaan itu ngambil keuntungan setelah Anda masuk ke generasi ketiga, Bapak Ibu. Generasi 1, 2, 3 perusahaan itu 0 penghasilan, hanya memberikan fasilitas. Makanya ada istilah perusahaan ini adalah perusahaan Anda semua. Mau dibangun silakan, mau dilumpuhkan silakan, mau dimajukan juga silakan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang tinggal 1 sesi 3 menit masalah umroh. Sepakat dulu, terakhir. Ya, ini masalah umroh sekarang. Kita cetuskan dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Apa yang menyebabkan Anda sukses cepat dan tidak pernah berhenti kondisi setiap hari jalan? Sampai perhatikan. Ini konsep umroh ya, umroh di SN. Sampai
Sampai nanti buka di Google di mana-mana. Umroh kalau rute Medina, Mekah dan Turki itu tarifnya 41.900.000, bahkan ada yang 42 juta lebih. Itu yang umum. Tarif kita di DSN ya, kita cukup 41 juta. Ini sudah termasuk plus menjadi anggota yang 3.400.000. Berarti hitung-hitung cuma 37 juta kita. 13 hari PP dari Lombok sampai Medina. Kita berangkat lebih awal 1 hari, karena nanti apa? Kita akan berhenti di Surabaya. Ini saya kasih gambaran dulu. Ini 1 malam di Surabaya karena besoknya baru berangkat. Malam ini penunggu akan saya bawa silaturahim ke makam Sunan Ampel dan ke makam Sunan Giri. Hitung-hitung sudah terjadi wisata religi bagi orang yang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah nggak apa-apa, ngobrol di hotel, makan, bayar sendiri-sendiri. Menarik apa enggak? Itu satu. Nah, bagaimana caranya kita untuk berangkat bisa menghabiskan ini, kan gitu kan? Bagaimana caranya berangkat kok bisa cepat? Bapak Ibu, sampean yang sudah mitra DSN nggak usah mengumpulkan uang 41 juta, cukup 7.500.000. Cukup 7 juta. Yang belum gabung cukup 10.500.000. Kenapa? Yang kok beda 3 juta? Karena yang di sini sudah dapat voucher umroh, dipotong voucher umrohnya senilai 3 juta. Yang di sini tidak dapat voucher umroh tapi sudah dapat ID hak usaha. Sama kan hitungannya kan? Sama. Ya sama. Itu syarat pertama. Pendaftaran kita tutup tanggal 10, yang berangkat bulan 11, bulan 10 tanggal 10 2023. Ini yang berangkat bulan 11. Yang daftarnya di atas tanggal ini berarti ikut berangkat bulan Januari 2024. Kita setiap bulan ada pemberangkatan, nggak usah khawatir. Nah, untuk bisa berangkat umroh apakah cukup dengan bayar ini dan bayar ini? Tidak, ada persyaratan khusus supaya sampean komisinya mengalir dan selanjutnya sampean tidak mikir nyicil, tidak mikir ngansur kekurangannya. Paham? Tapi cukup diambil dari penghasilan Anda. Paham ya? Orang yang diberangkatkan umroh, katakanlah tadi ya, Mas siapa Mas? Gantian Mas, Mas sampai ke topi. Mas Putra. Mas Putra gabung hari ini 10.500.000. Berarti Mas Putra ini sudah mempunyai mimpi besar dipanggil ke Baitullah. Entah masuk yang bulan 11 atau yang bulan 1 atau yang bulan 3, terserah. Kenapa? Mas Putra di sini otomatis sudah punya hak usaha karena sudah dipotong tadi kan. Yang kedua, kewajiban yang berangkat umroh di bawahnya harus ada 2 orang yang disponsori ikut jamaah umroh yang sama-sama mengeluarkan 10.500.000. Dari sini sudah dapat ini, Mas Putra berangkat, yes. Sisanya bagaimana? Ini loh Pak, ini gabung sampai sudah dapat 900.000, ya kan? Komisi 500 sudah 400.000, 500.000 sudah 1.400.000. Kumpulkan, mau dipotong separuh boleh, dipotong langsung habis juga boleh. Sementara ini kan mau umroh kan? Karena daftar umroh kan? Dia akan nyari sendiri, juga tidak usah dicuru kalau ini. Pasti dia nyari, karena dia paham. Dia akan juga nyari. Nah, sampai sini aja sampai Mas Putra dapat lagi 1 juta. Saya yakin 2 bulan lunas. Kalau umroh sudah lunas, apa yang terjadi? 6 bulan berikutnya mobil parkir di depan Anda. Luar biasa. Ini sistemnya tidak akan putus. Karena dia akan umroh pasti tahu kewajibannya nyari 2 jamaah. Sampai kuliah di mana nggak ada ilmu ini Mas. Ini baru saya bedah di bulan September kemarin, saya di Tulungagung sama Kiai Khosnya DSN. Ini saya taburkan ilmu dan bisa bukan saya untuk mempertahankan ini sekarang menjadi program nasional. Umroh sangat mudah.
yang mahal. Anda pernah tidak merindukan Allah dan dipanggil Allah ke Baitullah? Karena itu syarat yang mutlak. Anda harus mimpi untuk mendapatkan panggilan Allah. Tanpa itu tidak akan pernah terjadi. Siap bermimpi? Siap. Jual kambing dulu. Jual kambing dulu, baru mimpi. Nah, ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan tadi, Pak. Dengan merinding saya, dengan program umroh ini, jaringan Anda tidak akan pernah macet. Kenapa saya katakan 6 bulan mobil di depan Anda? Karena komisi Anda saya yakin sudah 2.500.000 per hari. Sudah saya hitung ini, sudah press out-nya. Anda 1 bulan akan mendapatkan penghasilan 75 juta. Sampai kalikan 4 aja itu sudah mobil. Tidak usah dibayangkan Pak kekayaan, karena kekayaan itu anugerah. Hari ini sampai saya bimbing, saya ajak, tidak usah mimpi berdoa untuk minta kaya, cukup minta anugerah Allah. Karena kekayaan yang Anda miliki itu bisa habis apabila tidak ada anugerahnya. Betul apa tidak? Betul. Anugerah yang terpenting. Makanya DSN, kerja itu ibadah, kaya itu anugerah. Bisa dipahami? Siap gabung? Siap. Kita tutup akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan sambil sharing. Yang langsung gabung berarti sudah mimpi dipanggil Allah. Kuncinya tidak ada alasan untuk tidak gabung kecuali orang yang tidak mau ketemu dengan Baitul. Mesti itu aja, ya tidak gabung berarti tidak memimpikan Baitullah. Wes, makan.